Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Semester ganjil ada di halaman 3, 4, sampai dengan 5 di tema 4. Anak-anak, silakan buka buku temanya sambil memperhatikan, sambil menyimak apa-apa yang akan dijelaskan oleh Ibu sekilas. Nah, ini dia jenis-jenis pekerjaan, yaitu sekedar contoh sekilas. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini adalah dokter, supir, guru, polisi, pilot, dan sebagainya. Lewati saja. Yang ini cukup dilihat hanya sekilas. Kemudian tujuan anak-anak belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, anak-anak mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Anak-anak mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar atau tulisan dengan terperinci. Kemudian, tujuan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Kemudian, tujuan ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar dalam bentuk diagram Venn. Kemudian, anak-anak mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu mapel bahasa Indonesia. Silakan anak-anak baca teks ini. Teks ini Ibu boleh ambil dari buku temanya di halaman 3. Di sini dijelaskan tentang perkebunan apel. Nah, perkebunan apel ini letaknya ada di Batu, Kota Malang. Anak-anak tentu pernah mendengar yaitu wahana tempat objek wisata, yaitu yang bernama perkebunan apel. Nah, anak-anak silakan baca dengan cermat dan seksama sampai habis, kemudian dipahami, lalu anak-anak identifikasikan perkebunan apel yang ada di Kota Malang ini. Konon katanya perkebunan apel ini adalah bisa selain untuk objek wisata, bisa juga kita kalau sudah merasakan melihat tempat di sana, kita bisa merasakan memetik buah apel langsung dari pohon. Nah, apel ini merupakan buah tahunan yang berasal dari Asia Barat dengan iklim subtropis. Nah,
Di Indonesia, apel dapat tumbuh dan berbuah baik di daerah dataran tinggi. Area yang dapat ditumbuhi tanaman apel adalah 500 meter hingga 2.600 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman apel ini cukup fleksibel karena dapat tumbuh hampir semua jenis tanah. Iklim yang baik bagi pertumbuhan pohon apel adalah sedang. Jadi, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan cukup mendapat sinar matahari. Nah, setelah mengetahui penjelasan tersebut yang ada di dalam teks ini, Nina paham alasan perkebunan apel tumbuh subur di daerah Malang itu kenapa? Karena iklim dan daerah dataran tinggi di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman apel. Selanjutnya, nah ini dia salah satu contoh perkebunan apel yang Bu Guru berhasil mengunggah dari internet. Ini adalah salah satu contoh saja kebun apel yang ada di Kota Malang. Karena katanya di sana banyak sekali perkebunan apel untuk objek wisata. Kemudian masuk ke ilmu pengetahuan alam. Nah, di ilmu pengetahuan alam ini kita mempelajari manfaat dari tanaman bakau. Anak-anak sudah tahu apakah itu tanaman bakau? Tanaman bakau adalah sering juga disebut dengan mangrove, yaitu yang sering hidup atau berdiri di depan pantai. Keberadaan hutan mangrove punya sejuta manfaat bagi manusia. Dan banyak juga manfaat baik di lingkungan sekitar kita. Setelah berfungsi menjadi dan penyangga abrasi, hutan mangrove juga benteng pengaman dari ancaman bencana gelombang pasang atau tsunami. Dan pendukung kehidupan biota laut serta tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, tanaman bakau ini sangat bermanfaat sekali baik bagi kehidupan kita dan baik untuk alam sekitar kita. Nah, tanaman bakau ini fungsi utamanya adalah sebagai abrasi dan erosi. Apa itu abrasi dan erosi? Abrasi dan erosi itu adalah pengikisan tanah di kawasan pantai. Nah, hutan bakau juga menjadi tempat hidup biota laut dan satwa-satwa penjaga ekosistem pantai. Hutan bakau bermanfaat pula bagi manusia sebagai tempat penghalang gempuran ombak tsunami. Nah, banyak sekali ya anak-anak manfaat dari hutan bakau ini. Setidaknya mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkannya karena terhalang pohon bakau yang rimbun dan menghijau. Jadi dapat mengurangi dampak kerusakan juga ya yang ditimbulkan dengan kayak semacam ombak, gelombang yang besar. Nah, karena ada pohon bakau yang banyak ya, jadi dia terhalang dari gempuran-gempuran gelombang-gelombang tsunami yang akan menghajar. Jadi upaya menghijaukan kembali kawasan pantai yang gundul sejati banyak dilakukan berbagai pihak dengan gerakan menanam bibit mangrove. Tujuannya agar memperbaiki lahan dan wilayah kawasan pesisir yang rusak agar hijau dan menghutan kembali. Nah, di Kabupaten Lampung, gerakan menanam bibit mangrove beberapa kali telah dilakukan. Nah, gerakan ini tersebut dalam bentuk kegiatan festival, ya, kegiatan festival dalam tanam mangrove.
Ya, sampai-sampai difestivalkan tanaman mangrovenya agar orang-orang gemar untuk bertanam bibit mangrove. Nah, 2 festival tanam mangrove sebelumnya digelar di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti pada tahun 2017 dan 2016. Yang teranyar 26 Februari 2009. Festival mangrove diselenggarakan di objek wisata Pandan Alas, Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringai. Nah, sedikitnya 2000 batang bibit mangrove ditanam di sana di kawasan pantai Desa Sriminosari yang ada di Lampung Timur. Kemudian tugas anak-anak mengerjakan tugasnya yang ada di bawah ini. 1. Diskusikan dengan orang tuamu tentang jenis pekerjaan dalam bidang pertanian. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada buku tugasmu. Anak-anak tidak perlu dituliskan sama orang tuanya, akan tetapi anak-anak harus menuliskan sendiri. Kemudian nomor 2, buatlah karangan sebanyak 3 alinea saja mengenai pekerjaan dalam bidang pertanian. Masuk ke IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Membandingkan jenis-jenis pekerjaan. Nah, salah satu hasil olahan dari buah apel ini adalah minuman kemasan dari sari buah. Tahukah kamu pekerjaan apa yang terlibat dalam pembuatan minuman kemasan sari buah apel tersebut? Nah, untuk mengolah buah apel tersebut menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada yang penanam apel, ada pemetik apel, ada penggiling buah apel, dan ada pengemas sari buah apel. Di setiap daerah memiliki perbedaan dan persamaan jenis pekerjaan. Misalnya, di desa terdapat jenis pekerjaan seperti petani, guru, dokter, dan lain-lainnya. Nah, data jenis pekerjaan tersebut anak-anak dapat disusun dalam sebuah diagram pen seperti di bawah ini. Nah, ini adalah gambar diagram pen. Ya, membandingkan jenis pekerjaan. Bandingkan jenis pekerjaan yang ada di pedesaan dan jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Nah, kemudian mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil.